Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya. Tuhan akan menyampaikan firman-Nya untuk Bapak Ibu Saudara lebih dekat dan dipakai oleh Tuhan saat ini juga. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala kita akan naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang maha mulia, yang maha kudus. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengangkat wajah kami memandang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami melihat ya Bapa begitu indahnya kasih-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan Yesus, Engkau tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa, kami siap beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita ulangi lagi dari awal sama-sama kata. Yesus, kemuliaan kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari angkat pujian kita katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita ulangi dengan sungguh dari awal, sama-sama nyanyikan.
kami bersorak-sorai mau mengatakan pujian bagi Engkau ya Bapa, mau mengucap syukur bagi Engkau Allah kami yang maha mulia. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberi wajah-Mu kepada kami ya Bapa untuk mendengarkan setiap doa kami. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita angkat suara kita, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku mari umat Tuhan lebih lagi nyanyikan segala Tuhan, Kau hadir dalam yang benar Yesus, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu ya Allah Yesus. Mari lebih sungguh lagi umat Tuhan, segala pujian Tuhan. Sungguh Kau hadir Yesus, lebih lagi Bapa, lebih lagi Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Memuji Yesus, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari dengan suara lembut katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji ya Yesus. Lebih Engkau bawa kami tenggelam di dalam hadir-Mu ya Bapa. Kami mau memuji dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami katakan segala pujian sungguh dari dalam hati kami. Kami katakan ini ya Tuhan. Oh, ku datang sujud sungguh. Kami tersungkur menyembah Engkau ya Allah, memuji, menyembah Yesus, ku menyembah. Sama-sama katakan Yesus, kami menyembah Yesus, ku menyembah. Lebih dalam lagi katakan Yesus, ku menyembahmu. Mari umat pilihan Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat suara kita, kita mulai naikkan sembah, sembah. Satu persatu saat ini Tuhan sedang menjamah kita. Mari sembah Yesus, Yesus, Yesus. Kami rasakan ya Bapa, Engkau sedang turun tangan ya Tuhan. Engkau sedang melawat kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah dengan segenap bibir lidah kami, hati kami menyembah-Mu.
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Katakan tiada, tiada yang seperti Engkau. Katakan begitu, begitu Kau Tuhan sanggup melawat kami semua. Mari semuanya katakan dengan iman, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Kami percaya Yesus, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan mari umat Tuhan lebih lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Ya Tuhan, kami terima itu Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari lebih sungguh lagi, katakan dengan iman, aku percaya. Oh, Kau turun tangan, Yesus, aku percaya. Oh, Kau turun tangan. Mari lebih sungguh lagi, katakan aku Yesus, sungguh kami percaya. Oh, memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kami percaya, kami diberkati, kami percaya, kami diberi kemenangan. Hurralabaye, takalabo. Haleluya. Haleluya. Angkat suara kita sembah Dia lebih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mata dan lihat wajah, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan.
Di menara doa ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, keluarga-keluarga, untuk setiap keluarga-keluarga, biarlah ada revival ya Tuhan, ada doa, pujian, penyembahan, ada keselamatan dalam nama Yesus. Api doa menyala, api doa menyala di setiap keluarga-keluarga, gereja-gereja, kota-kota ya Tuhan, dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di setiap kami ya Tuhan, di setiap kami, atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, api doa ini, Tuhan, api doa ini Tuhan akan membawa ya Tuhan hadirat-Mu, membawa revival ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan akan ya Tuhan masuk dalam ruangan operasi saat ini. Kami angkat tangan kami, sertai mereka. Operasi berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, anak-Mu ini sembuh ya Tuhan, pulih kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa-doa yang kami sudah naikkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau dengar tuh setiap anak-anak-Mu ini. Kami percaya mujizat masih ada. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Beri hikmat buat para pemimpin negara kami. Biarlah roh takut Tuhan berikan buat pemimpin negara ini Tuhan, bangsa kami. Biarlah ya Tuhan bangsa ini, ya Tuhan kami punya pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang bijaksana, yang adil ya Tuhan. Yang mencintai bangsa ini, mencintai rakyatnya, yang membawa memimpin rakyat ini, bangsa ini untuk menjadi bangsa yang adil, yang makmur, yang sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja. Biarlah ya Tuhan api doa, kebangunan rohani ada di gereja-gereja ya Tuhan. Baik yang ada di kota Palembang, kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau persatukan para pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hambamu ya Tuhan, untuk satu hati melaksanakan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan semua bangsa murid. Tuhan pakai menara doa ini. Setiap mereka yang hadir di menara doa, mengikuti dengan setia menara doa. Tuhan pelihara mereka, lindungi mereka, berkati mereka ya Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau berikan pewahyuan buat kami tentang betapa pentingnya berdoa itu. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Mari kita akan silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saya berikan judul khotbah saya hari ini yaitu pewahyuan dan manfaat berdoa bagi kehidupan kita. Sebenarnya doa itu saudara adalah sesuatu yang mudah dilakukan ya. Doa itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan, siapapun bisa melakukannya. Kapan saja bisa dilakukan dan dengan alasan apapun. Nah kan Matius 7 ayat 7 katakan apa saudara? Mintalah apa? Maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu perkataan Yesus saudaraku. Nah hari ini kita akan melihat, saudara, kita akan belajar. Paling tidak ada dua hal ya tentang manfaat berdoa bagi kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah doa itu mendatangkan upah. Ya, saya pakai istilah upah, reward. Ya, ada imbalan. Ya, waktu setiap kali kita berdoa, pasti ada upahnya, ada imbalannya dari Tuhan. Katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara, ya kan, untuk baca Matius 6 ayat 6. Ini dari kata ini, saudara. Dia kata reward, ya kan, upah. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi ini ya dalam diterjemahkan sebagai the secret place. Itu adalah hadirat Tuhan. Ya saudara ya. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya
Dalam bahasa Inggrisnya reward, ya kan? Dia akan memberikan reward, memberikan upah kepadamu. Jadi kalau kita berdoa, saudara, ya kepada Bapa, ya kan, yang ada di tempat tersembunyi, ya, maka ini janji, Dia akan membalasnya atau memberikan upah yang namanya reward. Apa maksudnya di sini, saudara? Jadi tujuan akhir dari sebuah doa, ya kan, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita mintakan. Atau maksud saya ada tidak selalu mendapatkan hasil atau result. Tetapi pasti kita diberikan apa? Reward. Katakan reward. Saudara bisa tulis di live chat saudara. Mari katakan sama-sama dengan saya, reward. Ya kan saudara? Jadi doa itu mendatangkan reward. Tuhan kasih imbalan atau upah buat kita. Saya akan berikan contoh, saya akan menjelaskan saudara. Ini penting buat kita harus mengerti tentang hal berdoa. Saudara, kita tahu bahwa Abraham itu saudara, ya, dia sudah berdoa, dia sudah dapatkan janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki sebagai anak perjanjian. Dia tunggu cukup lama, saudaraku, tetapi tidak ada. Tuhan belum jawab, saudaraku. Lalu di dalam Kejadian 15 ayat 1, Tuhan ngomong sama Abraham, saudara. Kita akan baca sama-sama, ya. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu atau reward upahmu akan sangat besar. Tuhan mau ngomong begini, Abraham, kau sudah doa. Ya, kau sudah doa. Ya, kamu sudah doa. Ya kan? Doamu tuh enggak sia-sia. Sekalipun kamu belum lihat hasilnya, resultnya, tapi aku mau beritahu, ini aku, upahmu tuh ya aku. Tuhan mau ngomong ini, hadirat Tuhan itu adalah upah bagi doa-doa kita. Katakan amin. Jadi doa bukan hanya mendatangkan result atau hasil, saudaraku, tetapi doa itu pasti, saudara, mendatangkan yang namanya upah, reward, atau hadirat Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, jangan takut Abraham. Nggak usah kamu kayaknya khawatir atau putus asa. Aku ini perisaimu. Ya kan? Aku ini upah. Jadi saudara, saya mau katakan begini saudara. Jadi doa ini bukan cuma jalan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Tetapi doa ini adalah jalan untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, keempat, kelima saudaraku dari Kejadian 15, ya kan? Di situ Abraham tuh dialog sama Tuhan. Dia buat doa conversation, doa percakapan dengan Tuhan. Dia bilang begini, aku udah nunggu udah lama nih. Kayaknya aku gak akan dapat punya anak lagi. Jadi ini buat apa semua yang aku punya ini? Warisan. Udahlah, Elimelek ini bujangku inilah. Dialah yang akan, Eliezer maksud saya. Eliezer inilah yang jadi ahli warisku. Tuhan bilang, enggak, bukan dia. Tetap anakmu. Jadi Tuhan mau ngomong gini, Abraham, aku tahu ya kamu menginginkan seorang anak laki-laki. Tetapi sebelum aku memberikannya kepadamu, seorang anak laki-laki, ya kan, sebagai hasil dari jawaban doamu, aku akan memberikan diriku sebagai upah bagi kamu. Upah bagi doamu. Katakan amin. Jadi sekarang nih kita mau mulai, saya ingin ajak kasih pengertian pewahyuannya begini saudara. Janganlah batasi doa-doa kita hanya untuk mendapatkan, ya kan saudara, apa yang kita inginkan atau butuhkan. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa doa yang pertama-tama Tuhan ingin pada waktu kita berdoa,
saudara tahu, saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Setiap kali doa, pastikan, ya kan, imbalan pertama, upah pertama, reward pertama adalah Allah menyatakan dirinya kepada kita. Dia memberikan dirinya kepada kita saat kita berdoa. Katakan amin. Seorang pemazmur udah level pengenalannya sama Tuhan. Saudaraku, dia pernah tulis Mazmur Bani Korah. Dia katakan apa? Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari nyanyikan lagu ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi itu artinya bahwa doa saudara mendatangkan upah. Upahnya kita siapa? Ya Tuhan. Hadiratnya saudara. Jadi Tuhan itu adalah upah buat doa-doa kita. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu ya kan, kita bisa melihat bagaimana kalau kita udah ngerti ini bahwa kalau saya berdoa, saya minta ini itu kepada Tuhan. Ya kan, hal pertama yang saya mengerti adalah Tuhan pasti hadir. Dia pasti memberikan dirinya kepada kita sebelum dia memberikan apa yang kita minta. Yang ngerti katakan amin. Itu pertama. Itu yang kita harus pastikan dulu. Pada waktu kita berdoa, ya kan, dia pasti memberikan dirinya buat kita. Katakan amin. Dia serahkan dirinya kepada akulah upahmu. Itu yang pertama. Sebelum dia berikan apa yang kita minta, pertama dia berikan dirinya, yaitu hadiratnya. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi oleh karena itu saudara, pada waktu kita berdoa, ya, makanya Tuhan akan merespon, ya kan? Kita akan bisa melihat ada 4 respon. Karena dia, waktu kita doa dia pasti dia berikan dirinya. Saudara, lalu dia waktu, ya kan, kita lihat dia pasti hadir. Waktu kita berdoa, dia lihat kita berdoa, maka dia berikan 4 hal responnya. Yang pertama saudara, ya kan, dia kan lihat, dia kan dengar, dia kan lihat. Kalau permintaan doa kita salah, Tuhan akan berkata apa? No. Tapi dia tetap berikan dirinya kepada kita. Katakan amin. Dia tetap sertai kita. Dia bilang enggak, aku gak akan kasih. Kalau permintaan doa kita tidak salah, tetapi waktunya belum tepat, Tuhan bilang apa? Slow. Ya. Kalau permintaan doa kita ini benar, tapi kitanya belum siap, saudaraku, maka Tuhan bilang apa? Grow. Kamu yang bertumbuh. Kamu berubah. Bertumbuh dalam apa? Mindset dirubah. Katakan amin saudara. Setelah mindset, moodnya berubah. Maafnya berubah. Bagaimana mengendalikan maninya berubah. Nanti aku akan berikan. Ya, jika segala sesuatunya sudah benar, Tuhan pasti berkata apa? Go. Jadi karena keempat alasan inilah, saudara. Jadi doa seharusnya bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan apa yang kita minta dan doakan atau result. Ya kan? Tetapi juga waktu kita berdoa kita tahu yang kita dapatkan siapa? Tuhan.
kita dapatkan Tuhan. Itu yang paling penting. Hadirat Tuhan itu yang paling penting. Katakan amin. Itu yang paling penting. Tempat di mana ada hadirat Tuhan, di situ surga. Di situ tempat yang luar biasa. Katakan amin. Jadi doa itu bisa membawa upah, mendatangkan upah atau reward. Rewardnya apa? Ya Tuhan sendiri. Baik kalau orang yang suka berdoa, itu lama-lama mirip-mirip dengan Tuhan makanya. Oleh karena itu yang kedua adalah doa mendatangkan apa? Kebangunan rohani, revival. Saudara, yang pertama reward, yang kedua revival. Saudaraku, coba kita lihat dari Yesus dulu, nanti kita akan balik lagi ke Abraham, saudaraku. Ya, Lukas 3 ayat 21-22. Saya lihat sini, revival itu ada kebangunan rohani. Doa, ya kan? Orang tuh rohnya menyala-nyala ya. Rohaninya menyala-nyala. Saudara, kalau orang ini berdoa, katakan amin. Kalau orang ini lesu, ya kan? Suruh untuk ke gereja, untuk baca Alkitab apa? Ngomong hal yang rohani, ngomong tentang kesaksian tentang Yesus. Nggak ada. Itu roh doanya padam. Tapi kalau roh doanya menyala-nyala, saudara suka berdoa, pasti saudara akan hidup dalam revival. Katakan amin. Nah kita lihat di sini apa maksudnya revival di sini. Kita baca Lukas 3 21-22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ya kan? Waktu Yesus sedang berdoa apa? Yang pertama apa? Terbukalah langit atau surga. Surga terbuka. Jadi pada waktu kita berdoa, saudara tahu, surga terbuka karena Tuhan bilang, akulah upahmu, aku upahmu. Saudaraku, dia hadir waktu kita berdoa, surga terbuka. Yang percaya katakan amin. Seperti Yesus berdoa, surga terbuka, surga terbuka. Wow, Tuhan sendiri yang datang. Kalau tuh dalam diri Tuhan itu segala berkat, segala kebaikan, semua ada dalam diri dia, sumbernya. Yang kedua apa saudaraku? Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari langit yang berkata apa? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi orang yang suka berdoa adalah orang yang mengerti bahwa dia adalah seorang yang dikasihi dan yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Itu yang membuat kalau kita makin ngerti tentang doa, dapat pewahyuan tentang doa, hidup kita makin aman. Nggak perlu kita cari cinta untuk dicintai orang supaya berkenan sama orang. Katakan amin. Sehingga kita harus korbankan prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran firman dalam hidup kita. Enggak. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah ini dia, orang yang berdoa. Jadi pernah sini. Jadi waktu Yesus berdoa ada 3 hal yang terjadi. Terbukanya langit terbuka, turunnya Roh Kudus, terdengarlah suara dari surga. Nah, di bagian Injil yang lain itu dicatat ketika Yesus berdoa, coba buka Lukas 9 ayat 29 ya. Ketika Yesus sedang berdoa, apa yang terjadi saudara? Ada jadi perubahan, apa? Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi saya simpulkan di sini saudara secara singkat, yaitu apa? Jadi pertama doa ini adalah jalan bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Upah, reward. Yang kedua, poin kedua adalah doa adalah jalan bagi Tuhan. Untuk apa saudara? Mengubah karakter kita. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah. Saudara yang kasih Kristus, saudara dan saya, kita bisa bercakap dengan Tuhan. Maksudnya bercakap sama Tuhan adalah bahwa kita bisa dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis itu menjadi firman yang hidup buat kita. Firman yang kita dengar lewat pengajaran-pengajaran khotbah menjadi firman yang hidup buat kita. Firman yang hidup itu seperti apa? Suara Tuhan buat kita. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Disitulah kita mulai percaya. Kita mulai diubahkan. Saya kasih contoh saudaraku ya. Dari kisah Abraham kita lanjutin dari ayat yang tadi. Ya, Abraham sudah berdoa. Dia sudah dapatkan janji Tuhan bahwa dia akan punya anak saudaraku.
Tetapi kita udah nunggu cukup lama, dia belum dapat anak. Lalu kita lihat saudara percakapan Abraham dengan Tuhan. Dari hasil percakapannya ini saudaraku, kita melihat Tuhan ngomong gini, ya aku ini upahnya, aku udah bisa beri anak sebelum aku ubah kamu. Ubah yang bagaimana? Pewahyuan dia, pengenalan dia akan Tuhan harus bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Yang pertama dia kenal bahwa ada Allah, saudaraku, yang memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Dia kenal itu Allah, dari pencipta segala sesuatu dia kenal itu. Lalu dia bikin mesbah sebagai bentuk meterai pewahyuan pengenalan dia akan Tuhan. Lalu ketika dia berpisah dengan Lot, saudara Abraham, saudaraku, lalu Tuhan berbicara pada Abraham. Ya, dia bicara dalam satu dialog. Kamu lihat, ya kan, seluas-luasnya kamu lihat tanah itu. Seberapa jauh kamu bisa lihat tanah itu akan kuberikan kepadamu. Saudara, dia dapat pewahyuan bahwa Allah, ya kan, sanggup memberkati dia kemanapun dia pergi, ya kan, kemanapun dia injak itu tanah, sekalipun tanah itu gersang, tanah itu akan diberkati. Berkat itu ada di dalam diri dia, karena dia dapat pewahyuan dan pengenalan akan Allah. Katakan amin. Lot, dia melihatnya bahwa tanah yang subur, tanah itu akan memberkati dia. Tetapi saudara, Abraham bisa melihat, karena aku kenal Tuhan, aku dapatkan firman Tuhan, aku punya hubungan dengan Tuhan, maka berkat Tuhan ada dalam diri aku. Dimanapun, ya kan, aku berada, di tanah manapun aku kelola tanah itu akan diberkati. Saudara bisa ngeri, dikatakan amin, saudara. Dia dapat pewahyuan yang baru lagi. Saudaraku, sampai masuk kepada pasal 15. Saudara, dia bilang, aduh, sudah doa sudah cukup lama. Sudah nunggu cukup lama. Tuhan bilang, Tuhan kasih buka pewahyuan. Ya kan, doa membawa reward. Doamu Abraham, aku upah untuk doamu, hadiratku. Yang kedua, karena ada hadirat, lalu ada dialog. Tuhan bilang sama Abraham, sekarang kamu keluar dari tenda. Kita akan baca sama-sama dengan saya. Ya, ini dialog. Abraham berdoa lewat percakapan, conversation dengan Tuhan ya. Kita baca sama-sama. Kejadian 15 ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi ngobrol saudaraku. Kalau saudara bisa terbuka, walaupun itu perkataannya itu yang berat, deep talk, katanya dalam. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita berani ngomong. Katakan amin. Ini dia, kamu udah lama aku nunggu, kayaknya engkau tidak akan kasih. Dia udah budak hambaku aja. Apa jawaban Tuhan saudara? Ini dialog. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah akan menjadi ahli. Jadi Tuhan tegaskan, bukan budaknya, bukan hambanya, tapi ahli waris. Itu adalah anak kandungmu. Sekarang anaknya enggak ada. Bagaimana mewujudkan anak itu? Bagaimana mewujudkan daripada jawaban, daripada doa itu? Saya ulang lagi, Tuhan nyatakan dirinya. Ketika Tuhan nyatakan dirinya sebagai upah, yang kedua Tuhan berikan firman-Nya lagi. Yaitu berupa perintah. Apa perintahnya saudara? Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta apa? Berfirman. Coba lihat ke langit. Coba kamu lihat di langit. Ini pewahyuan saudara. Kamu lihat di langit. Hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya apa? Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kau lihat. Sekarang kau lihat di atas. Lalu Alkitab katakan apa? Disitulah Abraham mengalami apa? Revival. Revival itu apa sih saudaraku? Perubahan pikiran yang menyebabkan perubahan hati. Jadi aku percaya, aku setuju dengan Tuhan dan aku nurut apa kata Tuhan. Itu namanya revival. Katakan amin saudara. Revival itu bukan jauh-jauh. Wah, aku dulu penjahat besar, sekarang aku jadi pendeta. Iya, itu revival. Tetapi kalau pola pikirnya, pendeta tapi pola pikirnya belum berubah.
Pola pikir penjahat masih tetap penjahat. Jangan berubah saya. Yang itu kita lihat di sini Abraham, ya kan saudara? Ayat 6, ini revival ini terjadi di ayat 6. Doa menghasilkan revival. Ayat 6, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Artinya apa saudara? Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ya udah tinggal tunggu waktu, dia akan jawab. Dia jawab udah. Saudara, kebenaran. Ketika ada kebenaran dalam diri kita. Dan kita percayai kebenaran itu. Iya, ada kebenaran. Saudara, kebenaran menghasilkan apa? Damai sejahtera. Dari damai sejahtera itulah saudara punya otoritas atas iblis. Dari damai sejahtera itulah kasih karunia Allah akan menyertai kita. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Di sini revivalnya terjadinya apa? Ketika Abraham percaya. Ya kan? Dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika aku lihat langit, lihat bintang di langit. Itulah banyaknya keturunanku. Ya Tuhan, aku percaya bahwa keturunan saya akan banyak. Engkau bukan cuma menjawab doaku seorang anak, tapi aku menjadi bapak segala bangsa. Dia percaya Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Kebenaran inilah yang saudara yang membuat mukjizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya doa kita akan mendatangkan apa? Revival. Katakan amin saudaraku. Makanya ya kan, coba saudara mulai perhatikan gini. Setiap kali saudara dapat pelajaran tertentu. Ini aku dapat pengetahuan tertentu. Kayak Abraham dapat pengetahuan. Keluar dari tenda, disuruh lihat ke langit, lihat bintang, hitung bintang. Itulah keturunan. Itu pelajaran baru. Itulah pengetahuan buat Abraham. Saya percaya bukan cuma sekedar dia pengetahuan. Saya yakin dia doakan lagi pengetahuan itu. Sehingga jadi pengertian. Dari pengertian jadi pewahyuan. Dari pewahyuan jadi iman. Dari iman itulah Tuhan lihat kebenaran. Yang ngerti katakan amin saudara. Dalam setiap hidup kita saudaraku. Saudara dengar khotbah pengajaran, saya catat. Itu pengetahuan. Saudara doakan lagi. Tuhan berikan, Roh Kudus berikan pengertian. Lalu Tuhan, Roh Kudus berikan lagi pewahyuan. Ketika sampai ke level pewahyuan, jadi iman. Ketika ada iman di hati kita, Tuhan perhitungkan sebagai apa? Kebenaran. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin saudara. Nah, coba kita baca. Bagaimana memelihara ini saudaraku. Memelihara ini saudara. Api ini. Ya, supaya kita ngerti terus bahwa tiap aku doa, aku percaya upahku, ya kan, upah dari doa, hasil daripada doa adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan menghasilkan apa? Firman Tuhan. Yang memberikan saya pengetahuan, pengertian, pewahyuan, lalu jadi iman. Ketika ada iman, di situ Tuhan perhitungkan sebagai gimana caranya? Proses ini terus berlangsung sampai saya tutup mata. Kalau proses ini terus berlangsung dalam hidup kita, saya yakin kita akan menjadi orang yang melakukan kehendak Allah pada zaman hidup kita. Seperti Daud, orang yang berkenan pasti. Katakan amin saudaraku. Ini yang saya pelajari, saya dapatkan ini. Poinnya ini dapat, wah keren dalam doa ini. Jadi apapun dalam hidup kita, kita harus doakan. Sebagai bentuk daripada ketergantungan kita. Bahwa kita gak bisa buat apa-apa. Gak bisa menghasilkan apa-apa. Ya kan, gak bisa kemana-mana. Kalau gak ditolong oleh Tuhan. Untuk bisa menerima pertolongan itu, saya harus berdoa. Dan doa itu menghasilkan apa? Ya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menghasilkan apa? Menghasilkan firman Tuhan. Bentuk perintah, peneguhan, janji, apapun itu. Setelah itu saya doakan lagi. Dapatkan menjadi apa saudara? Bukan cuma pengetahuan, pengertian, pewahyuan, dan iman. Bagaimana cara prosesnya ini? Yudas 1 ayat 20-21. Ini kuncinya saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian
dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ya, saya dapetin satu kesaksian sebenarnya dari seseorang. Ya kan, sudah dari sejak muda dia bukan siapa-siapa. Sampai dia tutup mata di usia yang cukup lanjut, saudaraku. Ya kan, dia menghasilkan banyak sekali jiwa-jiwa keselamatan. Saudara, banyak orang diselamatkan menjadi percaya Tuhan. Bagaimana karunia kesembuhan itu bekerja dalam pelayanannya, saudaraku. Plus dia juga menjadi sebagai seorang rasul, saudaraku, untuk keuangan. Saudara, terobosan keuangan terjadi, menjadi berkat buat banyak orang. Jadi dia bukan cuma jadi berkat memberitakan Injil, banyak orang diselamatkan, banyak orang bisa disembuhkan lewat pelayanannya, saudaraku. Tetapi dia juga jadi berkat dalam hal keuangan buat banyak orang, saudaraku. Dia bilang kuncinya dia pegang dalam Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Saudara, yaitu apa saudara? Ya kan? Dia membangun dirinya dengan berdoa, berbahasa loh, dan berpuasa. Bangun dirinya dengan apa? Berdoa, berbahasa roh, dan berpuasa. Coba saudara mulai biasakan. Berdoa tiap hari, berbahasa roh tiap hari. Ada waktu-waktu dalam satu minggu, dalam seminggu itu, saudara puasa. Kayaknya orang dunia sudah, sekarang itu saya lihatnya di media sosial, entah di YouTube kah, di TikTok kah, di mana lagi, di Instagram. Kayaknya puasa yang namanya intermittent fasting itu udah banyak orang lakukan, saudaraku. Dan mereka dapatkan benar-benar manfaat untuk kesehatan. Tapi saya bisa bayangkan kalau saudara berpuasa bukan hanya tujuan secara jasmani supaya sehat, supaya kurus. Tapi kalau saudara puasa, sungguh-sungguh saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku tinggalkan, ya kan, makan aku, ya kan, kebiasaan makan aku ini. Dan aku mau dedikasikan, ya kan, perut aku, keroncongan, ya kan, untuk cari Tuhan, ya kan, untuk merendahkan diri, untuk bergantung sama, untuk cari Tuhan. Saya yakin kehidupan saudara menjadi kehidupan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Ya, saya melihat juga pelayanan kita, kehidupan kita, gereja kita. Ini gereja yang suka berdoa. Kalau kita bisa sampai hari ini, saya percaya bukan karena ada 1-2 orang hebat di gereja ini. Tidak ada. Saya melihat karena kita semuanya mau berdoa. Katakan amin. Karena kita mau berdoa. Kita mau doakan. Saudara bisa doakan apapun. Saudaraku, ketika saudara mau, Tuhan aku ingin dapatkan, ya kan, pengetahuan, pengertian, pewahyuan tentang keuangan. Saudara pasti diberkati dalam keuangan. Itu perlu didoakan. Nah, Tuhan akan buka jalan-jalan. Bagaimana saudara bisa dapat pekerjaan atau bisnis dan lain sebagainya. Dengan cara-cara yang ajaib. Saudaraku, kata kuncinya orang yang berdoa pasti orang yang rajin. Orang yang melakukan tanggung jawabnya secara rutin setiap hari. Seperti kita saudaraku, kita lakukan. Sejak saya jadi pendeta, saudara sudah tahu semuanya kita sama-sama. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang kita masuk menara doa. Pagi-pagi ada doa saat teduh pribadi. Ya saudara, tiap Selasa kita menara doa. Jam 6 yang pagi, yang jam 10 juga doa pengurapan. Kita lakukan tiap itu. Secara rutin, kul-kul berjalan. Rutin kita melihat apa yang terjadi. Ketika kita jalankan apa yang menjadi bagian kita secara rutin, teratur, tanggung jawab, sungguh-sungguh kita kerjakan, Tuhan berikan berkatnya, mujizatnya, jiwa-jiwanya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Saya juga melihat saudaraku, para konglomerat, para orang-orang kaya, mereka tuh tidak kejar duit loh. Tapi mereka kerjakan tugas-tugas rutin mereka. Sementara mereka rajin kerja, bangun pagi, olahraga, jaga kesehatan, jaga hubungan segala macam. Dia kerja dengan tiba-tiba ada buka-buka jalan. Akhirnya mulai kembangkan nasi ACB, terbuka semuanya. Saya percaya orang yang suka berdoa bukan orang yang malas. Bukan orang yang keras. Ketika kita banyak berdoa, yang pertama,
Makanya saudara tahu, doa membawa apa? Reward. Reward kita itu siapa? Tuhan sendiri. Yang ngerti katakan amin. Hadirlah Tuhan. Yang membuat kita jadi seorang yang apa? Lembut, rendah hati. Ya saudara, lemah lembut dan rendah hati. Sehingga pada waktu kita lemah lembut, saudara, reward yang berikutnya ada revival. Revival terjadi karena apa? Karena firman. Karena ada firman yang mengubah hidup kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saya mau tutup saudaraku dengan satu kata. Seorang rasul doa yang bernama E.M. Bound. Saudara, dia berkata begini. Kita tidak akan pernah bisa berkata, aku nih the man of prayer, seorang pendoa. Kita gak bisa ngomong kita ini seorang pendoa kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk berdoa. Cuma ngomong, banyak orang tuh bikin seminar doa, sibuk ngomong tentang doa. Tapi apa dia seorang yang luangkan waktu untuk berdoa? Yang kedua, ya berdoalah katanya. Ketika merasa ada dorongan untuk berdoa. Ya, kalau ada dorongan untuk doa, kadang-kadang kita di meja makan, saudara, atau dimanapun kita lagi telepon. Kalau ada dorongan untuk doa, langsung doa saudara. Katakan amin, langsung doa. Kenapa? Adalah berdosa. Kata Baun. Ini baru saya dapat kata-kata ini. Ini, ya kan? Jika kita mengabaikan dorongan itu, kita miss. Karena kalau ada dorongan doa pasti Tuhan, Roh Kudus yang suruh kita, dia mau sama-sama. Saya dengar, mungkin saudara ada di antara saudara yang pernah baca buku Selamat Pagi Roh Kudus karangan daripada Benny Hinn. Saudara, Good Morning Holy Spirit. Ada salah satu daripada tulisan dia saudaraku. Dia bilang begini, ya kan? Dia saat waktu itu dia pimpin satu ibadah. Itu dahsyat sekali. Orang-orang mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, disembuhkan dengan kumpulan yang puluhan ribu orang itu hadir, dilawat semua dia bilang, dicerita. Lalu pihak daripada panitia atau gembala setempat di kota itu, ya kan, bilang yuk kita makan sama-sama. Dia okein karena ini kan diajak makan, ya wajar, dia ikut makan. Tapi pada waktu dia sampai di restoran, ada dorongan Roh Kudus. Kau tinggalkan meja makan itu. Balik hotel, doa. Ada dorongan untuk doa. Tapi karena dia gak enak sama gembala setempat. Saya baca bukunya itu. Yang dia cerita. Gak enak. Dia abaikan dorongan Roh Kudus untuk berdoa pulang. Cepat minta diantar pulang. Dia gak tetap. Sampai akhirnya di hotel. Ya sudah. Makan sampai malam udah. Besok pagi ada ibadah lagi sama besok malamnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibadah pagi garing. Garing. Gak ada urapan. Gak ada hadirat dibilang. Kosong. Kering. Orang yang kemarin malam datang pagi. Harap lebih dahsyat. Gak ada kosong. Wah. Siang dari itu dia langsung berlutut. Di kamar hotelnya dia cerita. Dia nangis, ampuni aku. Ampuni aku sudah berdosa. Dia bilang berdosa. Aku sudah berdosa. Kalau kita tahu, ya kan, apa yang harus kita lakukan. Tapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Itu Yakobus kan kata. Ini dasarnya ada. Akhirnya dia sadar, dia langsung, dia gak keluar dari kamar. Untuk persiapan yang malam. Dan malam Tuhan pulihkan lagi. Lebih dahsyat daripada malam sebelumnya. Katakan amin. Kalau ada dorongan untuk doa, dorongan untuk ibadah, dorongan untuk menolong, dorongan untuk memberi, menabur, lakukan. Itu Tuhan. Katakan amin. Seringkali dorongan-dorongan untuk doa lah, untuk memberi, untuk berkorban, untuk melayani. Seringkali itu Tuhan tuh punya maksud biasanya. Saya kasih contoh lagi saudaraku ya. Sekian belas tahun yang lalu lah, sudah cukup lama saudaraku ya. Seorang jemaat, dia hubungi saya, Pak Sabta. Dia bilang, saya tuh dapat mimpi. Di dalam mimpi itu, saya ketemu daripada seseorang yang berkata sama saya, kamu siapkan uang, serahkan ke Pak Sabta uang itu.
Karena dia lagi sedang bangun gereja. Kamu serahkan. Setelah dia bangun dia sadar. Kayaknya Pak Sabta gak bangun gereja. Tapi dia teringat. Saya waktu itu pergi ke Prabu Muli. Salah satu cabang kita. Yang dimana gereja itu sedang mau membangun gedung gereja. Saya komit sama pendetanya. Ya, saya bilang saya nabur. Ya itu uang pribadi saya bilang gitu. Bukan uang itu. Saya mau nabur. Ya kan. Saya bilang gitu. Sudah. Saudaraku. Nah jemaat ini bilang bisa gak nanti ada waktu minggu saya mau serahkan persembahannya. Berapa jumlahnya? Sekian, kok bisa pas dengan saya? Lalu dia kasih cek itu saudara, pas. Bendahara daripada GBI Prabu Muli pada waktu itu, kok bisa datang ibadah ke Palembang pagi-pagi? Saya tanya sama ibu ini, sama jemaat ini, apa yang mau didoakan bu? Dia bilang saya hanya meminta berdoa supaya untuk keselamatan suami saya. Untuk keselamatan suami saya. Dia bilang gitu. Sambil dia nangis, kita doa. Nangis sampai netes tuh air matanya di amplop itu saudaraku. Amplop cek itu persembahan dia. Sudah singkat kata saya terima uangnya itu. Saudara jumlahnya sama. Saya panggil bendahara. Minggu yang lalu aku janji untuk nabur kan. Ya kan. Jumlahnya sekian. Nah Tuhan kasih benih untuk penabur. Ini uangnya lunas. Saudara tahu enggak nyampe 2 minggu. Saudaraku ya kan. Rupanya suaminya pergi ke Jakarta untuk meeting di satu hotel. Ya pada waktu sarapan breakfast. Di tempat breakfast itu dia mau meeting dengan rekan bisnisnya. Pada waktu hari itu saudaraku dia datang dari Palembang sore. Ya sore udah menuju malam. Ya, langsung ke hotel. Sepanjang malam dia tidur saudara. Mau tidur. Suaminya gak bisa tidur sepanjang malam itu. Nah jadi karena dia begadang. Sedangkan mau meetingnya jam 8 jam 9 pagi. Di tempat breakfast itu di hotel itu saudaraku. Akhirnya ambil keputusan dia batalkan meetingnya. Pagi-pagi itulah jam 7. Saudara dia ambil penerbangan pertama. Balik pulang ke Palembang. Saudara tahu gak? Jam 8 jam 9. Saudara. Di hotel itu, di tempat di mana suaminya akan meeting. Ya sudah terjadi satu ledakan bom besar di Jakarta. Saudara saya ngerti cerita saya di sini. Tuhan luputkan suaminya. Tuhan lindungi suaminya. Kenapa? Seringkali dorongan-dorongan yang kita tahu ini Tuhan suruh nih. Buat ini, lakukan ini. Saudara langsung saudara suaminya pulang, masuk kamar, dia lihat istrinya lagi nangis doa. Kaget suami, kenapa kamu nangis-nangis doa? Dia kaget suaminya sudah pulang, selamat. Kamu tahu gak, tempat di mana kamu meeting, itu terjadi ledakan bom dan sekian ratus orang mati kena bom. Di Jakarta itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Waktu ada di Gunung Hermon, di atas Gunung Hermon. Kami doa hadirat Allah begitu kuat. Salah satu jemaat itu dilawat Tuhan, saya juga heran. Dilawatnya tuh gak kira-kira. Sampai ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Sampai iya Tuhan. Selesai. Lalu dia deketin saya, Pak Sabta. Waktu lawatan Tuhan tuh ngomong sama saya. Saya tuh harus ngasih Pak uang persembahan ke gereja, ke Bapak. Saya bilang sama Tuhan, enggak aku udah mau besar nian. Aku udah pernah ngasih sebesar itu. Dia bilang gitu. Makin dia bilang enggak. Makin hadirat, urapan makin kencang. Tuhan bilang berikan. Enggak, makin kencang. Pas ketiga kali Tuhan minta, Tuhan diam. Akhirnya bilang, iya Tuhan aku akan kasih. Langsung sudah lawan. Saya bilang, ya taatin aja sama Tuhan. Ya kan taatin aja saya bilang. Nah, udah singkat kata saudara pulang dari Israel, sudah itu kan November waktu itu. Desembernya, saya pulang dari KKR Natal, keliling cabang-cabang. Ya terakhir tuh di Lahat. Dalam perjalanan menuju Palembang, Bapak ini telepon saya. Pak Sabta bisa datang gak ke rumah saya? Saya punya mertua kena kanker Pak. Shock kami semua.
Ya kan, dan gini-gini kankernya begini. Udah parah segala macam. Saudara, ya oke nanti saya datang. Tapi mertua saya belum percaya Yesus. Dia bilang, gak apa-apa, saya datang. Setelah itu kita doa. Saya tantang terima Yesus, dia mau terima Yesus. Kita doakan dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, Tuhan mau sembuhkan dia. Singkat kata saudara, dicek ulang berapa waktu kemudian. Pergi cek lagi ke Jakarta. Kankernya sudah tidak ada lagi. Tuhan mau sembuhkan. Beri kemuliaan Yesus. Kadang-kadang saudaraku, ya kan, ada satu perintah yang kita tidak tahu, Tuhan mau apa ini? Saudaraku, Tuhan bilang, ya kan, firman Tuhan, kalau kita tahu, kita harus lakukan, ada dorongan, kita dosa. Dosa itu menyimpang daripada panggilan Tuhan. Nah, saya mau tutup lagi dengan kata-kata I.M. Bond ini. Dia bilang gini lagi yang ketiga. Berdoalah, berdoalah ketika kita merasa tidak ingin berdoa. Ketika kita merasa tidak ingin berdoa, kita harus berdoa justru. Kenapa? Saudara, adalah berbahaya kalau kita tidak berdoa dan tetap tidak berdoa dan berada jauh dari hadirat Tuhan. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini mendorong saudara menjadi orang-orang yang suka doa. Percaya, apapun keadaan saudara, apapun keinginan saudara, doakan itu. Dan minta saudara apa penugasan, apa yang Tuhan seperti Paulus berkata ketika dia mengalami perjumpaan pertama dengan Tuhan. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat. Lalu Tuhan kasih tahu, aku akan pakai kamu untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Biar saudara semua dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri. Selain kau tidak ada yang lain. Kita siapkan diri untuk pakai perjamuan kudus. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi dan di sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan terima kasih, kami sekarang mengerti. Ya Tuhan, dapatkan satu pewahyuan yang baru. Dan kami percaya bahwa doa membawa upah, reward, yaitu dirimu sendiri, hadiratmu ya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan. Waktu kami berdoa, Engkau berikan dirimu sendiri buat kami. Itu penting, itu berarti buat kami. Kami mau Engkau sendiri Tuhan. Supaya Kau bisa berbicara, kami bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan bisa omong apapun yang Tuhan mau katakan buat kami. Kami siap untuk dengar Tuhan. Kami siap untuk lakukan. Karena kami ini semua adalah hamba-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa doa akan mengubah hidup kami. Membawa revival, mengubah karakter kami. Semakin lemah lembut, semakin rendah hati. Semakin kenal Tuhan. Semakin percaya sama Tuhan. Doa. Kami mau doa-doa kami menghasilkan. Ya Tuhan, reward dan revival. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, setiap kali kami ada dorongan untuk berdoa. Kami mau doa. Setiap kali kami merasa tidak ingin berdoa, kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini perjanjian baru yang meterangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.